Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di sisi lain di luar gerbang rumah keluarga Xiao, sesosok tubuh kurus tampak menonjol di antara kerumunan yang sedang membakar dupa dan menyembah dewa. Dia mengenakan kerudung polos dan bahan pakaiannya sederhana namun sebenarnya mewah. Pintu rumah keluarga Xiao ditutup rapat, dan dia memasukkan catatan di celah pintu. Orang yang datang adalah Putri Tong. Dia dan pembantunya datang ke sini untuk memberitahu Ibu Xiao tentang pecinta puisi. Beberapa pejabat dan keturunan keluarga bangsawan tahu bahwa pecinta puisi telah merekrut Aron Xiao, tetapi Putri Tong memiliki sedikit pemahaman dan paham bagaimana mungkin Aron Xiao bisa dengan mudah direkrut. Terlebih lagi, Putri Tong juga mendengar bahwa karena Aron Xiao tidak berkunjung kembali ke kediamannya, membuat si pecinta puisi itu marah besar. Jika Aron Xiao tidak datang, itu sama saja dengan penghinaan. Pecinta puisi selalu merendahkan orang lain, bagaimana mungkin dia pernah mengalami hal seperti ini? Hujan akan segera turun, gedung dan rumah di sekitar dipenuhi dengan angin yang mengamuk. Putri Tong tidak bereaksi sama sekali. Apakah Aron Xiao tidak tahu kalau dia telah menimbulkan masalah? Aron Xiao tidak mengetahui kekuatan pecinta puisi, namun Ibu Xiao tahu, jadi Putri Tong yang cemas hanya dapat memberitahu Ibu Xiao. Ibu, seseorang memasukkan catatan di pintu. Ilona Xiao sedang bermain di depan pintu dan dengan cepat melihatnya. Ibu Xiao bisa membaca dan ketika dia membukanya, wajahnya menjadi pucat. Dia segera berlutut dan bertanya kepada putrinya, Ilona, apakah kamu masih ingat seperti apa rupa orang yang memberikan uang kertas perak 60.000 tael hari itu? Hari itu, Ilona Xiao sedang berjualan puisi dan Ibu Xiao sedang sibuk di dapur belakang. Dia melihat putrinya dengan gembira datang membawa uang kertas. Saat dia mengejar keluar, pembeli puisi itu sudah pergi. Seorang kakek. Apakah rambutnya setengah putih dan ada tahi lalat merah di sudut mata kanannya? Bagaimana ibu bisa tahu? Kaki Ibu Xiao melemas mendengar itu. Itu benar-benar dia. Kamu ini, kenapa kamu tidak menjelaskannya dari awal? Ibu Xiao marah, suaranya tegas dan masih banyak kegelisahan yang terlihat di antara alisnya, yang membuat Ilona Xiao takut sampai menangis. Dia menepuk kepala putrinya, merasa sedikit bersalah, ibu sedang panik, aku tidak seharusnya berbicara seperti ini padamu. Kamu dengan patuh di rumah, ibu keluar sebentar. Setelah Ibu Xiao selesai berbicara, dia bergegas keluar pintu. Putri Tong yang mengamati dalam kegelapan akhirnya menghela napas lega, Ibu Xiao pasti pergi ke seseorang untuk meminta bantuan. Putri, mengapa kamu begitu peduli dengan seorang peringkat pertama? Masih banyak pria muda di dinasti Naemu, latar belakang keluarga Aron Xiao terlalu buruk, apalagi dia sudah menikah. Putri Tong tersipu dan berkata dengan tajam, menurutku dia berbakat, aku tidak ingin dia mati di tangan pecinta puisi. Apa urusannya dia sudah menikah atau belum? Banyak sekali keturunan keluarga bangsawan yang menunggumu di dekat Aula Neom. Tapi kamu datang ke sini secara diam-diam dan peduli pada seorang peringkat pertama. Pembantunya juga berasal dari wilayah barat, di mana wanita wilayah barat tidak pendiam seperti wanita dinasti Naemu, mereka lebih berbicara terus terang terhadap majikannya. Putri Tong tidak peduli, dia hanya menggelengkan kepalanya ke arah pelayan itu, menyuruhnya berbicara dengan suara pelan, jangan sampai terdengar oleh orang lain. Putri, keluarga Xiao tidak memiliki kekuatan. Pembantu itu sedikit khawatir, hubungan antara Aron Xiao dan kediaman keluarga Qin sangat buruk, lalu pecinta puisi sangat marah sekarang, di mana dia berniat merekrut Aron Xiao. Aron Xiao juga sudah menerima uangnya, tapi tidak menganggap serius tawarannya, apakah kediaman keluarga Qin bersedia menyinggung si pecinta puisi untuk menyelamatkannya? Aku harap begitu. Putri Tong juga ragu-ragu, dia juga tidak tahu. Bahkan jika keluarga Qin tidak bersedia, keluarga Xiao harus tetap memiliki teman lama yang dapat berbicara di pengadilan. Selama ada yang membantunya, pecinta puisi pasti akan menjaga sikapnya dan tidak akan bersikap terlalu kelewatan kepada Aron Xiao. Semoga nyawanya bisa dipertahankan hingga ujian istana. Setelah lulus ujian istana, dia adalah seorang peserta ujian negara. Sekalipun dia tidak mendapat peringkat 1, dia tetap bisa masuk istana sebagai pejabat. Jika pengadilan memerintahkan pejabat itu menjadi pejabat putra surga, tidak peduli apakah itu anggota keluarga atau kerabat kaisar, pihak lawan tidak akan berani mempersulit. Namun, pecinta puisi terlalu sulit untuk dihadapi. Sekarang tergantung apakah keluarga Xiao memiliki teman lama yang bisa menyelamatkan nyawanya dan apakah teman lama ini bersedia mengambil risiko menyinggung pecinta puisi dan mengucapkan beberapa patah kata untuk Aron Xiao. Pada zaman dahulu, sulit untuk menemukan orang yang mau membantu ketika kita dalam kesusahan. Kini satu-satunya orang yang membantu keluarga Xiao adalah Putri Tong. Begitu banyak orang yang tahu bahwa Aron Xiao telah menyinggung pecinta puisi, tetapi tidak ada yang datang untuk memberitahu Ibu Xiao. Beberapa orang tidak sabar menunggu kondisi Aron Xiao menjadi semakin buruk,
namun anak bangsawan lainnya, seperti Keksar Wei dan Malek Qin, benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa setelah Aaron Xiao menerima uang pecinta puisi, dia masih berani mengabaikannya. Hanya Aaron Xiao yang bisa begitu tenang, saat pisau berada tepat di lehernya, dia masih bersikap santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika Putri Tong tidak memberitahu, Ibu Xiao masih tidak tahu hingga saat ini. Putri Tong sepenuh hati mengkhawatirkan masalah Aaron Xiao dan pecinta puisi, namun dia tidak tahu kalau Aaron Xiao telah melakukan hal lain yang lebih buruk dari masalah pencinta puisi di luar sana. Kantor pemerintahan An Abyss adalah kantor pemerintahan yang bertanggung jawab atas seluruh kota Amura. Tingkat atas pemerintahan bertanggung jawab atas seluruh kota Amura dan bertanggung jawab untuk mengatur ibu kota. An Abyss secara alami juga berada di bawah kendalinya. Dan penanggung jawab itu tidak lain adalah salah satu putra dari Perdana Menteri. Dia adalah ayah dari Nyonya Zhu, ayah mertua Negam Wei. Pada dinasti Naemu, posisi Perdana Menteri adalah posisi tertinggi. Sekretaris Kaisar dibagi menjadi 6 departemen, yaitu Departemen Pakaian, Departemen Konsumsi, Departemen Mahkota, Departemen Perjamuan, Departemen Kebersihan dan Departemen Pendidikan. Sekretariat Perdana Menteri terdiri dari 13 departemen termasuk Departemen Barat, Departemen Timur, Departemen Keamanan, Departemen Kesaksian, Departemen Senjata dan lainnya, yang bertanggung jawab atas pengangkatan, pemberhentian dan promosi semua pejabat di pengadilan, semua peringatan resmi, dinas militer dan transportasi nasional. Ke-13 departemen membantu Perdana Menteri dalam menangani berbagai urusan di seluruh negeri, di antaranya adalah Departemen ke-13 bernama Edric Huang, yang setara kepala seluruh departemen. Masalah dari 12 departemen lainnya dikumpulkan dan dilaporkan kepada Edric Huang, yang kemudian akan dipilah dan dilaporkan kepada Perdana Menteri setiap hari. Sebagai kantor urusan umum, Edric Huang juga mengelola langsung kantor sejarah internal. Jadi Perdana Menteri, seperti kediaman keluarga Qin, adalah sebuah raksasa. Kesembilan menteri utama semuanya berada di bawah pimpinan Perdana Menteri. Meskipun keluarga Xiao memiliki teman lama, itu juga tidak berguna. Aaron Xiao membunuh para perwira dan tentara, ditambah membakar An Abyss lagi, mengejutkan kantor sejarah internal. Kepala kantor sejarah internal, bermarga Zhou, telah menjadi pejabat di pengadilan selama bertahun-tahun dan merupakan orang tua yang terkenal. Tuan Zhou tidak memiliki kekuasaan nyata di tangannya, semuanya diputuskan oleh Perdana Menteri, namun dia tidak berani memberitahu Perdana Menteri tentang masalah hari ini. Aaron Xiao adalah menantu kediaman keluarga Qin dan dia juga direkrut oleh pecinta puisi. Tuan Zhou ini hanya mencari ketenangan, jadi dia tidak ingin menyinggung kediaman keluarga Qin maupun pecinta puisi. Tuan, An Abyss ini telah menjadi seperti ini, kita tidak dapat menutupi masalah ini. Bawahan itu menghentakkan kakinya dan berkata dengan cemas. Jika kamu tidak bisa menekannya, kamu tetap harus menekannya. Apa yang harus diurus dari tempat di mana para budak Kunlun berkumpul? Hubungan antara istana kekaisaran rumit dan menyelamatkan nyawa sendiri adalah hal yang paling penting. Tuan Zhou menginjak lantai lebih keras. Apakah kediaman keluarga Qin adalah pihak yang mudah ditindas? Oman Qin adalah orang yang tegas, dia tidak takut dengan orang lain kecuali kaisar. Bahkan, dia bawahan dari Perdana Menteri, dia tidak akan berani menyinggung Jenderal tua Qin. Belum lagi si pecinta puisi. Tuan, kertas tidak dapat menahan api, Aaron Xiao membunuh perwira dan tentara, jika Perdana Menteri menyalahkan. Jika kamu membunuh Aaron Xiao, pecinta puisi akan menyalahkanku. Apa kamu tidak tahu temperamen pangeran? Tepat ketika orang-orang di kantor sejarah internal sedang berseteru, sebuah perintah datang. Edric Huang memerintahkan agar mereka yang membuat keributan di An Abyss segera dieksekusi. Kaki Tuan Zhou melemas karena ketakutan. Edric Huang ini seperti menaruh mata-mata di kediamannya, di mana mereka baru saja mendapat beritanya dan Edric Huang sudah tahu apa yang terjadi sebelum mereka melaporkannya ke otoritas yang lebih tinggi. Tuan Zhou segera menutup mulutnya, mungkin Edric Huang tahu semua yang dia katakan tadi. Jika ingin membunuhnya, maka bunuhlah. Tuan Zhou menghentakkan kakinya dan berkata dengan cemas di telinga salah satu bawahannya, pergi. Aku akan memberimu token dan bawa pasukan. Hah? Bawahannya tampak bingung, bukanlah hal yang baik jika Tuan Zhou tidak ingin berpartisipasi. Jika atasan tidak pergi, melainkan membiarkan bawahannya yang pergi, apalagi tujuannya selain menjadi kambing hitam. Hah, apanya? Kamu pergi ke An Abyss, tapi berjalanlah perlahan. Tuan Zhou berbalik dan sangat ingin marah kepada bawahan lainnya, dia menyeretnya, takut dia tidak akan mendengarnya dan juga takut orang lain akan mendengar, cepat menyamar dan pergi untuk memberitahu kediaman keluarga Qin, katakan saja Aaron Xiao dalam masalah besar. Katakan betapa seriusnya. Ingat, jangan biarkan siapapun mengetahui bahwa kamu berasal dari kantor sejarah internal. Jika ketahuan dan dilaporkan kepada Perdana Menteri, posisimu juga akan hilang, mengerti? Tuan Zhou begitu panik hingga giginya gemeretak.
Perdana Menteri adalah atasannya dan tidak bisa disinggung. Jenderal tua Qin lebih tidak berani dia singgung. Pada saatnya tiba, mungkin kedua belah pihak akan memusuhinya. Dengan membantu Aron Xiao sekarang, dia juga bisa membuat kediaman keluarga Qin berutang padanya, yang mungkin bermanfaat baginya di masa depan. Baik, Tuan. Aku akan segera pergi. Jantung para bawahan berdebar kencang. Di masa lalu, Tuan Zhou terlihat santai dan bersenang-senang, belum pernah melihat tuannya ini begitu marah. Bawahan ini buru-buru mengganti pakaiannya dan pergi ke kediaman keluarga Qin, tanpa disangka, perjalanan itu sia-sia. Bawahan datang ke kediaman keluarga Qin, namun pintu kediaman keluarga Qin tertutup rapat, bahkan tidak ada seorang pun di pintu samping. Bawahan itu bersandar di celah pintu dan melihat ke dalam. Jelas ada orang yang bergerak di dalam, tapi tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Bawahannya terkejut. Kediaman keluarga Qin ini sepertinya sudah mengetahui bahwa Aron Xiao sedang dalam masalah, jadi dia menutup pintu seperti ini. Mereka mungkin sengaja tidak ingin menyelamatkannya. Bagaimanapun juga Aron Xiao adalah menantu dan dia bisa dianggap sebagai anggota keluarga. Tidak peduli seberapa besar konfliknya, mengapa kediaman keluarga Qin bisa begitu tidak berperasaan. Tepat ketika bawahan itu sedang bingung, terdengar isakan pelan. Ketika bawahan itu melihatnya, ternyata dia adalah ibu dari Aron Xiao. Dia sudah berkeliling ke banyak rumah dan akhirnya datang ke kediaman keluarga Qin sebagai pilihan terakhir. Tak disangka, kediaman keluarga Qin, seperti rumah lainnya, menolaknya bahkan menutup pintu. Setelah berjalan lama, Ibu Xiao bahkan tidak berhasil masuk ke dalam rumah satupun. Semua orang menolaknya. Bawahan kaget. Bahkan Ibu Xiao yang datang langsung saja tidak berhasil, kelihatannya keluarga Qin memang sengaja menolak menyelamatkan Aron Xiao. Kediaman keluarga Qin itu adalah keluarga raksasa, salah satu keluarga jenderal pendiri negara. Dengan pengaruhnya tentu bisa membantu Aron Xiao. Tapi, sepertinya keluarga Qin meremehkan dan tidak peduli dengan menantunya ini. Bawahan itu berhenti mengetuk pintu dan segera pergi agar tidak dikenali. Perjalanan hari ini sia-sia. Hanya butuh setengah hari bagi kavaleri istana untuk pergi ke An Abyss, Aron Xiao hanya bisa berdoa. Di sisi lain, Tuan Zhou memikirkannya, mengertakkan gigi dan mengirim kavalerinya untuk bergegas menuju An Abyss. Kavaleri merupakan kekuatan tempur yang penting pada zaman dahulu, kekuatannya terletak pada mobilitas dan kemampuan tumbukannya yang kuat. An Abyss bukanlah tempat biasa, jika mengirim perwira dan prajurit biasa ke sana, jika menyinggung budak Kunlun, perwira dan prajurit biasa bukanlah tandingannya para budak Kunlun. Kavaleri itu perkasa dan kuat, dengan kemampuan tempur yang kuat dan senjata yang sangat bagus. Para budak Kunlun harus takut pada mereka, tidak peduli seberapa kuat dan mampu mereka. Kantor sejarah umum adalah tempat yang mengelola kota Amura dan jika ada perubahan, orang awam pun akan mengetahuinya. Hari ini, kavaleri bergegas menuju An Abyss dan masyarakat di kota Amura terkejut. Hal ini jarang terjadi dan kavaleri hanya akan dikirim untuk menangkap gangster dan bandit. Langkah-langkah kaki kuda itu cepat dan bertenaga, namun sangat ringan. Ibu Xiao yang berada di luar kediaman keluarga Qin, langsung mendengar bahwa pasukan kavaleri ini menuju utara. Hari ini anaknya pergi ke An Abyss dan kavaleri pergi ke utara, sepertinya mereka juga menuju An Abyss. Ibu Xiao patah hati, dia mengetuk pintu dengan keras, buka pintunya. Jika kamu menyelamatkan anakku, aku pasti akan memberikan pedang murni kepada kediaman keluarga Qin. Pedang murni adalah pedang panjang yang digunakan oleh ayah dari Aron Xiao untuk bertarung di medan perang. Pedang ini dibuat oleh Zero Yi dari Paviliun Kunwu, dikenal sebagai pedang yang mulia dan tiada taraf oleh dinasti Naemu. Pedang terserah yang digunakan Ken Bai sedikit kalah dengan pedang murni. Sepeninggal ayah Xiao, banyak orang yang ingin mengambil pedang murni dan Ibu Xiao sangat pandai dengan menyembunyikannya, memberitahu dunia bahwa pedang murni telah hilang. Kediaman keluarga Qin tidak pernah percaya ketika dia mengatakan pedang itu hilang. Siapa yang tidak tahu bahwa ayah Xiao sangat menyayangi pedang itu, bahkan akan menaruhnya di dekat tubuhnya ketika dia tidur. Ibu Xiao mengatakannya hilang, orang luar mempercayainya, namun tidak dengan kediaman keluarga Qin. Pintu samping kediaman keluarga Qin terbuka dengan keras. Melihat mata Ibu Xiao yang berlinang air mata, Nyonya Besar Qin menjadi sangat sombong, meskipun anakmu tidak disukai oleh kediaman keluarga Qin ditambah juga mempermalukan cucu perempuanku, meskipun dia adalah anjing yang bodoh, tapi kami masih manusia. Jika Nyonya Xiao sejak awal mengeluarkan pedang murni ini, kami akan melindungi putramu dan pedang murni adalah harga atas anjing yang kamu besarkan, karena telah menghina dan mempermalukan cucuku. Wajah Ibu Xiao sempat pucat beberapa saat dan hatinya marah, namun ia tidak bisa mengungkapkannya. Terlihat jelas bahwa Hirakin yang bersalah atas perayaan terakhir. Sudah jelas sekali maksudnya dengan mengatakan bahwa anaknya adalah seekor anjing di hadapan ibunya.
Namun kini bukan saatnya berdebat benar atau salah, yang terpenting adalah menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Nyonya Xiao harus menahannya bahkan jika tidak senang. Aku rasa jika kamu meminta bantuan di seluruh kota Amura hari ini, tidak ada yang akan berani membantu kecuali kediaman keluarga Qin. Wanita tua itu mendengus dingin. Aron Xiao menyebabkan masalah besar, siapa yang berani membantunya? Bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan orang luar, kediaman keluarga Qin baru saja menolak Ibu Xiao, karena Aron Xiao mempermalukan Hira Qin pada jamuan sebelumnya. Keluarga jenderal sama saja dengan keluarga bangsawan lainnya, hanya kepentingan orang kaya yang dapat mencungkil tangan bangsawannya. Nyonya Besar Qin tidak bersedia menyelamatkan Aron Xiao karena kediaman keluarga Qin tidak dapat menyinggung perasaan orang di istana atau kerabat dari kaisar hanya karena seorang menantu, jadi Aron hanya bisa berdoa. Kediaman keluarga Qin sudah lama mendambakan pedang murni, karena Ibu Xiao begitu tulus sekarang, keluarga Qin tentu tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini. Dia diam saja hanya untuk memaksa Ibu Xiao menyerahkan pedang murni. Bagaimana mungkin Ibu Xiao tidak memahami trik keluarga Qin ini? Selamatkan anakku, aku tidak akan mengingkari janjiku. Ada air mata di mata Ibu Xiao, ini adalah satu-satunya harta berharga yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya dan Ibu Xiao benar-benar enggan untuk mengeluarkannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Jangan khawatir, selama pedang murni ada di tanganmu, Nyonya Besar Qin mendengus dingin, aku jamin, cucuku pasti akan menyelamatkan putramu, bagaimanapun juga, dia adalah menantu dari keluargaku, aku tidak akan berdiam diri. Cucuku, wanita tua menekankan kata ini dengan kuat dan bangga. Aron Xiao seorang pengecut yang bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan cucunya yang cakap dan tersayang. Saat ini, kediaman keluarga Qin terlihat sangat baik, itu hanya karena pedang murni, bukan karena seberapa sayangnya mereka terhadap menantunya. Malek Qin, setelah ambil pedang murni, bawa seseorang ke An Abyss. Nyonya Besar Qin bahkan mengetahui lokasi Aron Xiao dan sepertinya dia sudah lama mengikuti beritanya, tinggal menunggu Ibu Xiao datang dan mempersembahkan pedang murni. Baik, Nenek. Malek Qin sangat bersemangat. Jika dia memiliki pedang ini, dia akan menjadi putra keluarga bangsawan yang paling mempesona di kota Amura. Ibu Xiao tertegun, harus mendapatkan pedang murni baru akan menyelamatkan putraku. Jika tidak, Nyonya Besar Qin berkata dengan dingin, yang meminta bantuan adalah kamu, bukan kediaman keluarga Qin. Jangan salah paham. Ibu Xiao sangat cemas, pedang murni tidak ada di rumah kota Amura, tapi di pinggiran ibu kota, waktunya terlalu mepet untuk pulang pergi mengambil pedang. Malek Qin memperkirakan waktunya. Memang, setelah mengambil pedang dan pergi ke An Abyss, sepertinya Aron Xiao sudah terpotong-potong. Jika ada pedang, akan aku tolong. Jika tidak ada pedang, lupakan saja. Nyonya Besar Qin mendengus dingin dan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun lebih lanjut. Ibu Xiao, yang tidak mampu meluangkan waktu sedetik pun, mengertakkan gigi dan berulang kali menyetujui. Baik. Baik. Ibu Xiao begitu merendahkan diri, Hira Qin yang bersembunyi di belakang merasa dendamnya telah terbalas, dia tersenyum. Nenek berkata bahwa keluarga Xiao akan datang ke kediaman keluarga Qin segera, ternyata itu benar. Siapa suruh Aron Xiao begitu sombong? Hanya menulis beberapa puisi masam langsung mengira dirinya sangat berbakat. Sekarang setelah menimbulkan masalah, bukankah dia masih harus mengandalkan keluarga Qin? Benar-benar pengecut tak berguna yang hanya bisa makan dan minum tanpa kemampuan apapun kecuali membuat puisi bodoh itu. Bahkan dengan berani mengatakan ingin menceraikannya. Jika dia menceraikannya, bahkan wanita biasa pun tidak akan peduli padanya. Setelah pelajaran An Abyss kali ini, Aron Xiao pasti mengerti bahwa dia harus memiliki seseorang yang bisa diandalkan di kota Amura, hanya mengandalkan bakat saja itu sama saja dengan menunggu kematian. Hira Qin menghela napas dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, merasa sangat sombong. Dia menunggu Aron Xiao kembali, menundukkan kepala di depannya dan memohon kediaman keluarga Qin untuk menerimanya kembali. Di sisi lain di atas pasir kuning, kantor pemerintahan di An Abyss dibakar hingga menjadi hitam pekat. Bau gosong tercium dari reruntuhan. Semua orang mengira Aron Xiao sedang menghadapi musuh yang kuat saat ini dan dia pasti sangat gugup, dia sedang memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun ternyata ada tumpukan tulang ayam di kaki Aron Xiao. Dia lagi lahap menyantap makanannya bersama salah satu tiga pencinta. Pecinta pedang adalah musuhnya. Seseorang yang merekrut murid kaisar secara alami tidak akan berdiri di pihak kaisar. Aron Xiao tidak keras kepala seperti orang dahulu, seperti kata pepatah, tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus, itu kucing yang baik. Musuh mempunyai prinsip yang sama. Tidak ada teman yang abadi di dunia ini, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Selama pecinta pedang dan Aron Xiao berdiri bersama pada saat tertentu, pecinta pedang akan menjadi teman sementaranya.
Begitu pecinta pedang datang, dia bilang ingin merekrutnya. Aron Xiao sangat enggan. Dia dengan sepenuh hati memilih kubu kaisar. Di dinasti Naemu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan lain, mereka tidak sekuat kaisar. Namun pecinta pedang sangat dermawan dan mengirimkan seekor kuda darah kepadanya. Mata Aron Xiao berbinar, "Oh, ini pertama kalinya aku bertemu dengan pria kuno yang begitu murah hati, aku sangat beruntung hari ini." Kuda darah adalah barang mewah dan tidak dapat dibeli dengan mudah, tanpa uang yang banyak, seseorang tidak akan sanggup untuk menghidupinya. Di zaman kuno, itu bahkan merupakan sebuah kemewahan. Aron Xiao baru saja membeli seekor kuda seharga 50 tael dan mendengar dari pecinta pedang bahwa kuda darah ini berharga 10.000 tael, ditambah juga merupakan kuda perang yang sangat terlatih. Dapat disebut harta yang tak ternilai harganya. Pecinta pedang benar-benar jauh lebih murah hati daripada pecinta puisi yang membeli puisinya. Aron Xiao sangat puas dan berkata tanpa basa-basi, "Pangeran, kalau begitu aku akan mengikuti Anda." Pecinta pedang kaget, apakah menantu kediaman keluarga Qin begitu mudah berubah pikiran? Sudah menerima ajakan pecinta puisi, kenapa dia juga menyetujui ajakan pecinta pedang? Perilaku ini seperti seorang perempuan yang melayani dua suami. "Panggil aku pecinta pedang." Pecinta pedang sangat tidak puas, kecuali para budak yang memanggilnya pangeran, orang-orang yang berkemampuan dan berstatus memanggilnya pecinta pedang. Pecinta pedang. Aron Xiao tertawa liar di dalam hatinya, gila, sungguh gila. Itu hanya sebuah nama, tapi memberi rasa kepuasan yang luar biasa. Ini baru benar. Aron Xiao memahami hal ini, pecinta pedang sangat puas dan meminta para pelayannya untuk mengeluarkan 3 atau 4 ekor ayam panggang, memanaskan api yang ada. Dia mengejar Aron Xiao sejauh ini dan merasa sangat lapar. Saat sedang makan, pecinta pedang tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak perlu khawatir tentang pecinta puisi, aku akan memberitahunya secara pribadi bahwa kamu ada di sini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pecinta puisi dan aku tidak saling kenal. Aron Xiao menggigit sepotong kaki ayam, mulutnya dipenuhi minyak dan rasanya enak sekali. Mereka yang hadir, mendengar ucapan Aron Xiao hampir tidak bisa berdiri stabil. Pecinta pedang terkejut, dia menghabiskan 60.000 tael untuk merekrutmu, tahukah kamu? Oh. Aron Xiao tiba-tiba menyadari, dialah yang membeli puisiku, lalu kenapa? Aku tidak mengenalnya dengan baik. Jadi, kamu tidak perlu menemuinya dan tidak perlu mengatakan apapun dengannya. Tidak menerima ajakan lawan, tapi berani terima 60.000 tael untuk sebuah puisi. Pecinta pedang hampir jatuh pingsan, dia tidak menyangka bahwa peringkat pertama tahun ini akan mengambil jalan yang tidak biasa. Melihat ekspresi riang Aron Xiao, dia sepertinya tidak berbohong. Kamu segera kembalikan 60.000 tael itu. Meskipun pecinta pedang bersikeras berselisih dengan pecinta puisi, namun bagaimanapun juga keduanya adalah saudara. Selama Aron Xiao mengembalikan uangnya, dia berbicara beberapa kata kepada pecinta puisi, sepertinya pecinta puisi akan melepaskannya. Sudah habis terpakai. Apa? Pecinta pedang bergidik, menjatuhkan kaki ayam di tangannya dan tiba-tiba berdiri sambil berteriak tak percaya. Baru beberapa hari sejak kamu mendapat 60.000 tael, bagaimana kamu bisa menghabiskan lebih cepat daripada aku? Itu adalah 60.000 tael. 60.000 tael. Pecinta pedang memiliki sifat yang lugas, berbicara dengan sepenuh tenaga, membuat gendang telinga Aron Xiao bergetar. Uang digunakan untuk belanja dan itu habis begitu saja. Apa yang harus aku lakukan? Aron Xiao berkedip dan menghela napas, baru saja kamu bilang, aku hanya bisa mengikuti salah satu dari kalian. Uang itu sudah aku habiskan, bagaimana dong? Dia menghela napas dengan sangat menyayangkan. Aku hanya bisa mengembalikan kuda darahmu. Aku dan kamu benar-benar tidak berjodoh. Kamu. Pecinta pedang sudah bertemu begitu banyak orang di masa lalu dan belum pernah ada orang yang begitu sesantai seperti Aron Xiao. Apakah kamu bisa membatalkannya begitu saja? Pecinta pedang, harap tenang, aku tidak mungkin menyinggung pecinta puisi, bukan? Aku takut mati. Aron Xiao mengerutkan kening, terlihat sangat lemah. Pecinta pedang menghentakkan kakinya dan meraung dengan marah. 60.000 tael. Aku akan membayarnya untukmu, pangeran. Pelayan itu ingin menangis tetapi tidak berani menghalanginya. 60.000 tael adalah jumlah uang yang sangat besar. Apakah dia ini diberikan sup ekstasi oleh Aron Xiao? Ken Bai membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, tuannya hanya asal membuka mulut, langsung mendapatkan 60.000 tael. Nyatanya, tuannya tidak menyentuh 1 sen pun uang dari pecinta puisi. Cek, pecinta pedang benar-benar orang yang paling dermawan. Aron Xiao sepertinya mencium aroma familiar dari para tiran lokal. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tipis, aku hanya tidak tahu apa alasan kamu merekrut aku. Aku rasa aku memang layak mendapatkan seekor kuda yang berkualitas dan 60.000 tael,
Tapi pecinta pedang kamu sangat murah hati yang jarang ditemui dinasti Naemu. Aku sangat tersentuh. Pecinta pedang sangat senang menerima pujian seperti itu dan berteriak, aku telah memperhatikanmu sejak kamu mendapatkan pedang pertama di Paviliun Kunwu. Kamu memiliki kekuatan ayahmu di dalam dirimu. Ada darahnya di dalam tulangmu, aku ingin menerimamu ketika kamu lulus ujian istana, kamu akan mengembangkan ilmu pedang bersamaku dan mengalahkan kediaman keluarga Qin. Menjadi jenderal sesungguhnya dari dinasti Naemu. Aaron Xiao mengusap telinganya karena orang di depannya ini berbicara terlalu keras. Apakah tenggorokan pecinta pedang ini tidak terlalu kering? Aaron Xiao mengangguk sambil tersenyum kering. Dia sangat mengetahui, sederhananya, faksi Negam Wei ini ingin merebut kekuasaan di militer. Dan sangat ambisius. Namun, ini pertama kalinya Aaron Xiao mendengar penilaian ayahnya dari orang lain. Pecinta pedang adalah musuh, namun dia sangat mengenali ayah Xiao. Sepertinya masih ada orang di istana yang ingat bagaimana dulunya keluarga Xiao mendominasi 4 penjuru. Para pelayan di sekitarnya sudah sangat cemas, bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata ini kepada Aaron Xiao yang berubah-ubah. Pecinta pedang berani mengatakan itu, wajar saja karena dia sama sekali tidak takut pada Aaron Xiao. Jika Aaron Xiao tidak patuh, melakukan sesuatu yang tidak baik untuknya, mengatakan sesuatu yang tidak baik, maka cukup langsung membunuhnya saja. Kamu dan pecinta puisi membacakan puisi satu sama lain setiap hari dan tubuhmu bau asam, apa gunanya itu semua? Ikutlah denganku. Aku akan mengatur posisi untukmu di tentara dan berlatih ilmu pedang, itulah yang harus dilakukan seorang pria. Iya. Pecinta pedang benar-benar pria berdarah panas. Dia jauh lebih baik daripada sastrawan lainnya. Aaron Xiao memimpin dengan bertepuk tangan dan yang lain hanya bisa ikut bertepuk tangan. Itu membuat wajah pecinta pedang memerah. Tidak, sudah. Aaron Xiao yang melihat perubahan di wajah pencinta pedang tersenyum dengan penuh arti. Dengar-dengar ketiga pecinta itu sangat kompak dan pecinta pedang itu lugas dan sederhana, sangat suka dipuji, semakin sederhana orangnya, semakin mudah digunakan. Aaron Xiao menepuk pahanya, jika begitu, bantu aku membayar kembali 60.000 tael dan aku akan mengikutimu. Baik, sepakat. Tidak ada yang mengira Aaron Xiao akan memanfaatkan pecinta pedang. Semua orang, termasuk Ken Bai percaya bahwa sang majikan memilih pecinta pedang sebagai pendukung. Pecinta puisi, jangan khawatir. Aku bersikeras merekrutmu, dia tidak akan berebut denganku. Pecinta pedang menepuk dadanya, hubungan tiga pecinta masih bisa dikatakan cukup baik. Bagaimana mungkin membuatnya tidak saling berebut? Jika tidak saling berebut, bagaimana bisa membuat mereka bertarung satu sama lain? Jika tidak saling berebut, untuk apa Aaron Xiao menerima pecinta pedang? Di antara 18 orang yang diminta Kaisar untuk dibunuh, tentu saja 3 pecinta ada di antara mereka. Aaron Xiao menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah kerumunan orang, apakah kamu yakin, dia tidak akan berebut denganmu? Sebuah tim datang berlari kencang dengan menunggang kuda. Kuda hitam, debu beterbangan, pisau panjang mengkilat. Kavaleri kantor sejarah nasional. Pecinta pedang terkejut sesaat, satu-satunya orang yang dapat memobilisasi orang kantor sejarah nasional adalah Perdana Menteri. Hubungan antara Perdana Menteri dan pecinta puisi adalah yang terbaik. Perdana Menteri adalah seorang sastrawan, begitu juga dengan pecinta puisi. Jadi, di antara 3 pecinta, hubungan Perdana Menteri dan pecinta puisi adalah yang paling dekat. Aduh, aku sangat takut, Aaron Xiao berdiri di samping dan berkata dengan lemah. Ken Bai belum pernah melihat tuannya menunjukkan kelemahan seperti ini, dia berbisik, Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Pimpin para budak Kunlun keluar dari An Abyss, Aaron Xiao menunjuk pecinta pedang, yang merupakan kesempatan bagus. Ken Bai sangat terkejut, dia melirik adiknya yang berdiri tidak jauh dari situ, semuanya. Iya. Aaron Xiao menatap dengan serius, sudah aku katakan, kamu tidak bisa menjadi mangsa. Langkah pertama untuk tidak menjadi mangsa adalah keluar dari pengepungan. Ken Bai kaget, seluruh tubuhnya mati rasa. Mata Aaron Xiao sangat tajam dan ada cahaya di matanya. Ken Bai tidak pernah melihat tatapan tuannya seterang ini, seolah ribuan kembang api sedang menyala. Budak Kunlun akan menjadi generasi kedua dari pasukan keluarga Xiao. Kavaleri datang dengan menunggang kuda, terlihat sangat agung. Pembuluh darah pecinta pedang menonjol dan dia berteriak lagi, sialan. Kalian bahkan masih ingin bermain tangan untuk masalah sekecil itu. Kuda hitam adalah kuda liar Tartar, masing-masing kudanya agung, gemerisik, berkilau dan dibesarkan dengan baik. Ketika kavaleri tiba, mereka memperingatkan para budak Kunlun di An Abyss. Mereka berlari keluar satu demi satu dan berdiri diam menyaksikan pemandangan ini. Hamba memberi hormat kepada pangeran. Pemimpinnya tidak lain adalah bawahan Tuan Zhou yang bernama Simon Zhao.
Ada 30 pasukan kavaleri, semuanya agung dan perkasa, mereka menganggap diri mereka sebagai perwujudan keadilan dan pembela hukum dan kebenaran. Mereka memandang Aron Xiao dari posisi tinggi, aku dari kantor sejarah nasional dan kamu membantai para prajurit istana kekaisaran. Menghancurkan kantor pemerintah. Aron Xiao, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Aku tidak mengakui. Aron Xiao mengangkat alisnya, membuat para budak Kunlun yang melihatnya terlonjak ketakutan. Tuan dari Kenbai berani berbicara dengan pejabat seperti ini. Meski sastrawan berstatus, namun sangat sedikit sastrawan yang berani bertengkar langsung dengan perwira dan tentara. Simon Zhao mengerutkan kening, dia tidak mengira Aron Xiao berkata terus terang, bukan hanya tidak mengakui kejahatan, aku juga ingin bertanya, apa kejahatan perwira dan tentara yang melakukan percabulan dengan budak Kunlun. Simon Zhao mengerutkan kening lebih erat. Dia melirik mayat-mayat yang menghitam di tanah. Para pecundang ini tidak hanya bermain-main, tapi juga ketahuan. Huff, kamu punya bukti. Kenapa kamu tidak menyerahkannya? Simon Zhao sangat marah dan melirik ke arah para budak Kunlun, terutama gadis kecil bernama Meli Wei. Hanya dengan satu pandangan, semua budak Kunlun, laki-laki, perempuan, tua dan muda, gemetar bahu mereka menyusut dan mereka mundur 2 langkah. Mereka sangat takut pada perwira dan tentara dari dalam tulang mereka. Tidak ada bukti, Aron Xiao mengangkat bahu, bunuh saja aku. Lagi pula, alasan Biro Urusan Dalam Negeri ingin membunuhku hari ini bukan karena aku mengganggu An Abis, apakah ada bukti atau tidak, itu tidak penting. Ada ambigu besar dalam kata-kata ini. Aron Xiao dengan jelas memberitahu pecinta pedang bahwa karena kamu ingin merebut aku, yang memancing kedatangan orang-orang ini, kamu harus segera menyelesaikannya untukku. Simon Zhao kaget dan tidak mengerti maksud perkataan Aron Xiao. Dia tidak tahu kalau kata-kata itu ditujukan untuk pecinta pedang. Dia hanya mengira kalau Aron Xiao adalah pemberontak dan sombong, bahkan Biro Dalam Negeri pun tidak dianggap serius. Dia berteriak keras, mereka yang mengganggu An Abis akan dibunuh tanpa ampun. Aron Xiao, kematianmu telah tiba. Apakah kamu masih keberatan? Ayo cepat, cepat katakan kamu tidak terima. Zhao Sang berbicara banyak omong kosong, hanya berharap mengulur hingga orang dari kediaman keluarga Qin datang untuk menyelamatkannya. Dengan cara ini, Aron Xiao tidak harus mati dan Biro Urusan Dalam Negeri tidak akan menyinggung Jenderal Tua Qin. Terlebih lagi, Perdana Menteri tidak berani menyalahkan Biro Urusan Dalam Negeri karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah Simon Zhao meninggalkan kawasan kota Amura yang ramai, di mana tidak ada yang bisa melihatnya, dia dengan sengaja memperlambat laju kudanya. Tapi orang-orang dari kediaman keluarga Qin tidak datang. Kediaman keluarga Qin selalu melakukan segala sesuatunya dengan penuh semangat dan tegas, mengapa hari ini begitu menunda-nunda. Sekarang dia hanya berharap menantu kediaman keluarga Qin lebih pintar dan kooperatif. Dia jelas ingin menyelamatkan nyawanya, tidak bisakah Aron Xiao melihatnya? Tanpa diduga, Aron Xiao mengangkat bahu, istana kekaisaran ingin membunuhku, bagaimana mungkin aku tidak patuh? Aku hanya meminta agar pedangmu lebih tajam dan tidak membuatku terlalu kesakitan. Simon Zhao dan yang lainnya tercengang. Aron Xiao terkenal karena sifatnya yang tidak patuh, tapi sekarang begitu mereka datang, dia langsung menjadi patuh. Tangan mereka yang memegang pisau panjang itu berkeringat dingin. Meskipun mereka bodoh, mereka mencium sesuatu yang tidak biasa. Ada jebakan. Pasti ada jebakan. Sayang sekali, Aron Xiao menggelengkan kepalanya, aku baru menjadi menantu kediaman keluarga Qin selama beberapa hari dan aku akan mati muda. Kembalilah dan ucapkan sepatah kata pun kepada istriku yang muda dan cantik untuk menikah dengan orang lain, jangan memikirkan aku lagi. Dia telah meninggalkan kata-kata terakhirnya, jadi ada alasan apa Simon Zhao tidak mengambil tindakan lagi. Simon Zhao hampir menangis. Tuan Zhou terus memperingatkan berulang kali untuk tidak membunuh Aron Xiao, jika tidak, Oman Qin akan membuat perhitungan nanti dan tak seorang pun di kantor sejarah nasional yang akan berakhir baik. Menurut perhitungan Simon Zhao, orang-orang dari kediaman keluarga Qin seharusnya sudah tiba saat ini, mengapa mereka belum sampai? Aron Xiao sendiri juga ingin mati, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menatap saudara-saudara lainnya dan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Siapa yang berani? Pecinta pedang yang sedari tadi menonton, berteriak keras seperti bel. Simon Zhao senang sekaligus bingung. Hal yang membuatnya senang adalah akhirnya ada yang datang menghentikannya, sedangkan hal yang membuatnya bingung adalah, kenapa pecinta pedang? Pecinta pedang dan Aron Xiao tidak saling kenal, kan? Dia direkrut oleh aku dan merupakan muridku, kalian berani mengambil tindakan. Aron Xiao sudah menjadi bagian dari pecinta puisi, tapi sekarang dia menjadi murid pecinta pedang. Dia diberkati dua master itu sendirian. Simon Zhao gemetar, dengan membunuh Aron Xiao, kediaman keluarga Qin, pecinta puisi dan pecinta pedang akan membunuh mereka secara langsung.
Seperti yang diketahui semua orang, ketika pecinta puisi membunuh seseorang, setidaknya dia akan menemukan alasan yang sah untuk membunuh seseorang, sedangkan pecinta pedang sangat haus darah dan gila. Kalau tidak, dia tidak akan disebut pecinta pedang. Lapor Pangeran. Ini adalah perintah dari Edric Huang dan aku tidak punya pilihan selain menindaklanjutinya. Edric Huang, membuat pecinta pedang yang sudah geram itu semakin geram, lalu bagaimana dengan Edric Huang? Apa aku takut padanya? Pecinta pedang sangat mengenal saudaranya, namun dia tidak pernah menyangka Perdana Menteri akan ikut campur dalam pertarungan kecil ini. Pecinta pedang dan orang-orang dari Kantor Sejarah Nasional tidak berada di pihak yang sama. Edric Huang tidak menyangka kalau pecinta pedang juga ada di An Abyss. Orang-orang dari Kantor Sejarah Nasional ingin membunuh Aron Xiao karena mengganggu An Abyss. Tapi pecinta pedang percaya bahwa pecinta puisi dan Perdana Menteri sengaja mencegahnya mendapatkan Aron Xiao. Ketika Aron Xiao melihat tatapan bingung Simon Zhao, dia tahu bahwa mereka tidak saling berbagi informasi dan tidak terlalu pintar. Tiga pecinta sombong sekali, beraninya dia sombong hanya karena dia kerabat kaisar. Posisi kaisar begitu tinggi di atas mereka sehingga mereka terang-terangan merekrut murid kaisar. Pasti kekuatan lain yang memberi keberanian pada tiga pecinta. Saat ini, selain faksi Negam Wei yang bisa mencapai level ini, kekuatan siapa yang bisa menyaingi kaisar? Selama orang-orang di Kantor Sejarah Nasional menggunakan otak mereka, mereka tidak akan terjerumus ke dalam dilema saat ini. Mereka harus segera mengirim seseorang untuk melapor kepada Edric Huang, tetapi Zhao Sang menganggap tiga pecinta sebagai orang luar dan hanya menganggap pecinta pedang menghalangi urusan resmi. Orang-orang dari kediaman keluarga Qin belum datang, jadi Simon Zhao masih harus melakukan sekadar formalitas. Pangeran, aku masih harus menjalankan tugasku dan aku telah menyinggung perasaanmu. Lebih baik tidak berkata apa-apa, tapi pecinta pedang begitu marah hingga dia langsung menghunus pedangnya. Apakah pecinta puisi dan Perdana Menteri begitu sombong? Beraninya kamu memberi perintah seperti itu kepada bawahanmu. Dia sudah menjelaskan bahwa Aron Xiao adalah miliknya dan sekarang ingin memukulnya juga. Aron Xiao, yang menyaksikan kegembiraan itu di samping, menggelengkan kepalanya. Selama mereka memiliki ponsel, sekelompok orang ini tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu hingga saling membunuh. Ayo, ayo. Setelah aku berurusan dengan kalian, aku akan pergi untuk menyelesaikan masalah dengan Edric Huang. Simon Zhao hampir menangis, membunuh atau tidak sama-sama salah. Simon Zhao ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Kenapa masih belum mengambil tindakan? Sebuah suara yang dalam terdengar, membuat Simon Zhao berbalik karena terkejut. Dia begitu fokus sekarang sehingga dia tidak menyadari ada 50 orang yang datang di belakangnya. Juga mengenakan seragam kavaleri Kantor Sejarah Nasional. Juga menunggangi kuda hitam. Juga memegang pisau panjang yang megah. Wajahnya sangat asing, Simon Zhao tidak mengenalinya. Namun bagi orang luar, perlengkapan seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka adalah satu kelompok. Siapa kalian? Simon Zhao terkejut, dia jelas tahu Tuan Zhou dengan sengaja ingin menyelamatkan nyawa Aron Xiao, pasti tidak akan mengirim lebih banyak kavaleri. Pemimpin itu memandangnya dengan dingin, menunggangi kuda hitam dan melewatinya sambil mengarahkan pedangnya langsung ke pecinta pedang, siapapun yang mengganggu An Abyss akan dibunuh tanpa ampun. Tolong Pangeran menyingkir. Benar-benar sombong. Bagaimana jika aku tidak menyingkir? Pecinta pedang telah lama mengetahui bahwa hubungan Perdana Menteri dan pecinta puisi lebih baik, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pecinta puisi dan Edric Huang berani melakukan ini padanya. Suaranya sedingin es, Edric Huang telah memerintahkan kita untuk membunuh tanpa ampun. Pecinta pedang menatap dingin, bagus. Kalian punya nyali. Aron Xiao, biarkan pengawalmu melindungimu. Aku akan membawamu keluar hidup-hidup. Baik. Aron Xiao mengangguk pecinta pedang sangat setia kepada muridnya. Simon Zhao terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika Edric Huang mengeluarkan perintah seperti itu, mustahil bagi penduduk istana kekaisaran untuk berperilaku seperti ini. Sudah berakhir, kenapa kediaman keluarga Qin masih tidak datang? Mengapa masih tidak datang? Seseorang sedang memanfaatkan Biro Urusan Dalam Negeri untuk membunuh Aron Xiao. Membunuh Aron Xiao sangat mudah, tapi sekarang pecinta pedang masih ada, bagaimana bisa semudah itu? Bunuh. Sekelompok orang palsu mengacungkan pedang mereka dan aura pembunuh mereka tiba-tiba meningkat. Bersambung.